Kabar gembira yang telah lama dinanti-nantikan oleh para pensiunan di seluruh Indonesia akhirnya menemukan titik terang, dan kali ini bukanlah sekadar isu yang beredar tanpa sumber di grup percakapan. Setelah melalui berbagai spekulasi dan penantian, PT Taspen secara resmi telah mengonfirmasi adanya tambahan komponen kenaikan gaji pensiunan untuk tahun 2025, sebuah kepastian yang membawa angin segar dan meredakan debar di dada banyak orang yang selama ini bertanya-tanya apakah kabar tersebut benar atau hanya gosip semata. Pengumuman ini menjadi sangat signifikan karena bukan berasal dari media sosial atau kabar burung, melainkan bersumber langsung dari penjelasan resmi Taspen serta dokumen pemerintah yang telah dipublikasikan untuk umum, menandakan sebuah langkah yang konkret dan terukur. Yang membuatnya semakin istimewa adalah fakta bahwa tambahan yang dijanjikan ini bukanlah sekadar kenaikan gaji pokok yang biasa diumumkan, melainkan sebuah komponen tambahan yang dicairkan di luar gaji, suatu mekanisme yang jarang sekali dibahas, namun memiliki efek yang bisa dirasakan secara langsung di rekening para pensiunan. Kebijakan ini dirancang untuk menjangkau secara luas, tidak hanya menyentuh para pensiunan aparatur sipil negara, ASN, tetapi juga mencakup para purnawirawan TNI dan Polri yang telah lama menantikan kepastian mengenai penyesuaian gaji serta pembayaran rapel yang tertunda. Berdasarkan data yang dibuka secara transparan oleh pihak Taspen, terungkap adanya sebuah formula perhitungan baru yang jauh lebih komprehensif, di mana besarannya tidak hanya didasarkan pada angka mentah, tetapi juga memperhitungkan berbagai faktor krusial seperti biaya hidup di masing-masing daerah, tingkat inflasi tahunan yang terus bergerak, serta struktur tunjangan tambahan yang melekat erat pada rekam jejak masa kerja setiap individu. Ini berarti tahun 2025 berpotensi besar menjadi tahun yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, sebuah pergeseran dari sekadar janji menjadi realisasi nyata dengan mekanisme pembayaran yang sudah dipersiapkan secara matang. Banyak yang mungkin bingung dengan istilah di luar gaji rutin, dan disinilah letak keunikannya. Komponen tambahan ini tidak akan muncul menyatu di dalam slip gaji bulanan, melainkan akan dicairkan melalui pos pembayaran terpisah. Hal ini seringkali membuat sebagian pensiunan merasa khawatir karena dana yang masuk tidak melalui saluran yang biasa mereka kenali. Oleh karena itu, jika Anda termasuk yang masih bertanya-tanya kapan dana tersebut akan cair dan bagaimana cara memastikan apakah Anda termasuk sebagai penerima, penting untuk memahami alur pencairan yang sebenarnya. Proses di balik pengumuman ini sejatinya tidak muncul tiba-tiba. Ia merupakan hasil dari sebuah proses panjang dan kolaboratif yang melibatkan berbagai lembaga negara, mulai dari Kementerian Keuangan yang mengatur anggaran, Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang mengelola data, hingga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Ketika Taspen akhirnya mengumumkan secara resmi perihal komponen tambahan ini, itu adalah sinyal bahwa seluruh mekanisme administrasi dan infrastruktur pendukungnya telah dipersiapkan dengan cermat sejak berbulan-bulan sebelumnya. Bahkan, beberapa pejabat terkait sudah memberikan isyarat sejak awal tahun 2025 bahwa akan ada penyesuaian kesejahteraan yang tidak hanya terbatas pada kenaikan gaji pokok, melainkan juga menyentuh aspek-aspek kesejahteraan pasca pensiun secara lebih holistik, membuat kabar kali ini terasa jauh lebih nyata dan dapat dipertanggungjawabkan dibandingkan wacana-wacana di tahun sebelumnya. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, sejatinya selalu melakukan evaluasi tahunan terhadap kemampuan fiskal negara untuk menyesuaikan gaji ASN dan pensiunan dengan inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi sebagai dua indikator utama. Namun, pada tahun 2025 ini, situasinya dipandang berbeda. Pemerintah menyadari bahwa dampak pasca pandemi telah menurunkan daya beli banyak pensiunan secara drastis. Harga kebutuhan pokok yang melambung, biaya kesehatan yang terus meningkat, dan beban hidup yang semakin berat menuntut adanya solusi yang lebih dari sekadar penyesuaian rutin. Maka dari itu, pemerintah bersama Taspen berinisiatif menghadirkan solusi terobosan agar para pensiunan tidak hanya sekadar bisa bertahan hidup, tetapi dapat benar-benar menikmati masa tua mereka dengan lebih layak dan terhormat. Salah satu terobosan utamanya adalah pengenalan komponen tambahan di luar gaji pokok ini, yang pada dasarnya mirip dengan tunjangan kesejahteraan tambahan yang pernah diuji coba secara internal beberapa tahun lalu, namun kini diimplementasikan dalam skala yang lebih luas dan menyentuh lebih banyak penerima. Komponen ini mencakup beberapa elemen yang sangat relevan dengan kebutuhan aktual para pensiunan, seperti bantuan kesehatan tambahan, insentif biaya hidup bagi mereka yang tinggal di daerah dengan tingkat kemahalan tinggi, hingga kompensasi khusus bagi pensiunan yang masih memiliki tanggungan keluarga.
Dengan demikian, tidak semua pensiunan akan menerima jumlah yang sama persis, karena besaran tambahan ini dihitung secara personal berdasarkan kondisi masing-masing individu yang tercatat dalam data. Tentu, hal ini menimbulkan pertanyaan besar di benak banyak orang. Apakah saya termasuk penerima dan bagaimana cara mengetahuinya? Taspen telah memberikan penjelasan yang menenangkan bahwa proses verifikasi akan dilakukan secara otomatis berdasarkan data yang tersimpan di dalam sistem mereka. Jadi, selama data kependudukan di Taspen lengkap dan telah diperbarui, terutama data keluarga, status pernikahan, dan nomor rekening pembayaran yang aktif, para pensiunan tidak perlu repot-repot mengajukan permohonan secara manual. Sistem akan memprosesnya menggunakan algoritma yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Inilah alasan mengapa dalam beberapa waktu terakhir Taspen begitu gencar mengimbau para pensiunan untuk segera memperbarui data mereka, baik melalui kemudahan aplikasi Taspen Mobile maupun dengan datang langsung ke kantor cabang terdekat. Dana tambahan ini sengaja disalurkan secara terpisah karena sifatnya yang tidak tetap dan bergantung pada evaluasi tahunan, sehingga pencairannya dilakukan ke rekening yang sama namun dengan kode transaksi yang berbeda. Biasanya, dana ini akan muncul di mutasi rekening dengan keterangan seperti tambahan kesejahteraan pensiun atau penyesuaian non-gaji, sehingga para pensiunan diimbau untuk tidak kaget jika melihat ada dana masuk dengan keterangan yang tidak biasa. Menurut informasi dari berbagai sumber internal, pencairan pertama untuk komponen tambahan ini akan dieksekusi secara bertahap dimulai dari akhir November hingga pertengahan Desember 2025, menyesuaikan dengan kesiapan data dan proses rekonsiliasi antar instansi. Ini berarti tidak semua penerima akan mendapatkan dana di hari yang sama. Sebagian pensiunan ASN kemungkinan akan menerimanya lebih awal, yang kemudian akan disusul oleh para purnawirawan TNI dan Polri setelah sistem integrasi data mereka berhasil disinkronkan dengan data dari Kementerian Pertahanan. Jadi, jika Anda belum melihat adanya perubahan di rekening Anda, tidak perlu panik, cukup tunggu pemberitahuan resmi dari Taspen melalui SMS atau notifikasi aplikasi. Yang tidak kalah menarik, komponen tambahan ini juga memperhitungkan masa kerja dan golongan terakhir saat pensiun, di mana semakin tinggi golongan dan semakin lama masa pengabdian, maka nilai tambahannya pun akan lebih besar. Namun, pemerintah juga memastikan adanya perhitungan khusus yang proporsional bagi pensiunan dengan masa kerja panjang meskipun dari golongan menengah, sebagai bentuk apresiasi yang lebih adil dan tidak hanya fokus pada jabatan terakhir, sejalan dengan prinsip pensiunan sejahtera negara berterima kasih. Dari sisi psikologis, keputusan ini juga punya dampak besar. Banyak pensiunan merasa bahwa setelah bertahun-tahun mengabdi, mereka sering dilupakan begitu saja setelah masa kerja berakhir. Tidak sedikit yang merasa gajinya kini tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya tambahan di luar gaji ini, setidaknya ada sinyal positif bahwa pemerintah masih memperhatikan mereka. Rasa dihargai itu penting, lebih dari sekadar angka di rekening, dan itulah yang sedang berusaha dibangun lewat kebijakan baru ini. Tentu saja, kebijakan semacam ini tidak lepas dari tantangan dan pertanyaan, terutama mengenai sumber dananya. Namun, pemerintah telah mengklarifikasi bahwa telah disiapkan pos anggaran khusus dalam APBN untuk belanja non-rutin dalam kategori kesejahteraan pensiunan, yang berarti dana ini tidak akan mengganggu alokasi gaji reguler atau program kesejahteraan lainnya. Bahkan, sebagian besar dananya bersumber dari efisiensi belanja operasional yang dilakukan selama 2 tahun terakhir, menunjukkan sebuah langkah yang strategis dan realistis. Berdasarkan laporan internal yang beredar, nominal tambahan ini diperkirakan bervariasi antara 350.000 hingga 250.000 per bulan, tergantung pada kategori dan masa kerja, dengan adanya tambahan khusus yang disebut komponen daerah penyesuaian biaya hidup bagi pensiunan di kota-kota seperti Jakarta, Bali, atau Papua. Kabar baiknya lagi, sebagian dari tambahan ini akan dibayarkan secara rapel terhitung sejak kebijakan ini disetujui, kemungkinan sejak bulan September 2025. Bayangkan, bagi mereka yang sudah lama menunggu kabar baik, ini bukan hanya sekadar uang, tapi napas lega setelah berbulan-bulan menanti kepastian. Di tengah kabar baik ini, penting untuk tetap waspada terhadap oknum-oknum yang mencoba memanfaatkan situasi. Pesan berantai di WhatsApp yang menyebarkan tautan palsu dari Taspen sudah mulai bermunculan, meminta data pribadi dan nomor rekening. Taspen menegaskan tidak pernah meminta data melalui cara seperti itu.
Semua informasi resmi hanya melalui website, aplikasi, dan akun media sosial terverifikasi. Selain itu, pemerintah juga berencana memperbarui sistem penghitungan pensiun berbasis digital pada tahun depan, yang akan membuat semua penyesuaian terhubung secara real-time, meninggalkan sistem manual yang seringkali lambat dan rentan kesalahan. Taspen bahkan sedang menguji coba sistem baru yang memungkinkan pensiunan memantau status pencairan langsung dari ponsel mereka, sebuah langkah menuju sistem pensiun yang lebih transparan dan manusiawi. Para analis ekonomi juga memuji langkah ini sebagai sinyal positif bagi stabilitas sosial karena peningkatan kesejahteraan pensiunan akan mendorong konsumsi domestik dan memperkuat ekonomi lokal. Namun, perlu diingat bahwa semua tambahan ini bersifat dinamis dan bisa berubah sesuai kemampuan fiskal negara. Terkait pajak, Kementerian Keuangan telah merilis informasi bahwa tambahan ini tidak dikenai pajak penghasilan karena dikategorikan sebagai bantuan sosial, sehingga jumlah yang diterima adalah bersih tanpa potongan. Pada akhirnya, inisiatif di tahun 2025 ini diharapkan menjadi sebuah titik balik fundamental bagi sistem jaminan hari tua di Indonesia, di mana negara tidak hanya menunaikan kewajiban, tetapi juga secara aktif membangun fondasi kesejahteraan yang lebih transparan, manusiawi, dan berpihak pada mereka yang telah mendedikasikan hidupnya untuk pengabdian.